Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Ibadah kita malam hari ini akan segera kita mulaikan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan yang selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Kami mau nyatakan malam hari ini Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ada selalu bersama-sama dengan kami, menjadi Immanuel bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu menyatakan rasa syukur kami kepada-Mu. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa korban yang harum, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu. Sebab firman-Mu berkata itu adalah ibadah-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas, menjamah setiap hati dan pikiran kami.
surga mengalir di tempat ini. Kasih dari surga mengalir dari rumah-rumah kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kasih dari surga. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. nyatakan malam hari ini Tuhan dengan segenap hati kami. Kau Allah kami yang begitu setia, yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut
kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan di hadapan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Mari Bapak Ibu siapkan persembahanmu, beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di kesempatan yang indah malam hari Tuhan, kami rindu mengembalikan yang terbaik kepada bulan persembahan kami. Untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan, kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan dan selama Tuhan ada bersama dengan kami, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, mari bersama-sama kita berkata, amin. Suara-suara yang luar biasa untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur malam yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa beribadah di tempat ini saat hujan turun. Kami bersyukur, disitulah berkat Tuhan yang menyertai kami tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan sejenak kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum hamba-Mu berbicara atas nama-Mu, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu dan lawat kami semua, supaya setiap yang menikmati firman ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara.
Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita. Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang hari ini berjumpa dengan saudara sekalian. Dan kerinduan saya setiap yang hadir maupun yang mengikuti live streaming diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. Pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Satu ayat aja ya. Satu ayat aja bisa lupa, apalagi dua ya. Dua tambah gak jelas, apalagi tiga. Tiga tambah ruwet, apalagi empat. Saya jarang memberikan ayat yang banyak. Kenapa saudara? Karena saya percaya Roh Kudus itu bekerja bukan karena banyaknya ayat, tetapi karena ketika engkau memikirkan dan di situ Roh Kudus bekerja, engkau mendapatkan apa isi hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita bersama-sama melihat dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua? Oke. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri. Tapi kita membacanya dari ayat yang ke-6 ya, supaya tahu ceritanya. Kalau tidak bisa gagal paham. Maka itu perlu dibaca dari ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Ayat yang ke-6 dan 8 nanti kaum bapak pria yang akan baca. Kemudian ayat yang ke-7 dan 9 nanti kaum ibu atau para wanita yang akan membaca. Saudara masih ingat toh, engkau laki atau perempuan? Puji Tuhan, itu menghindarkan diri Anda terjebak kepada LGBT. Orang LGBT itu bisa seperti itu ada dua dasarnya. Yang pertama karena cengkraman dosa. Karena ada cengkraman dosa, maka Tuhan berfirman, dia lawan. Kan kitab Kejadian berkata, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang LGBT enggak terima, sorry bos, enggak. Ada yang ketiga, buktinya aku. Berarti dia ngelawan Tuhan. Kenapa? Itu ada cengkraman dari dosa. Makanya kalau lihat seperti orang kayak begini, jangan dimusuhin, dikasihani. Kenapa? Karena dia pelawan Tuhan. Orang ini penghujat Tuhan. Orang yang sedang mempermainkan Tuhan. Kasihani. Maka dari itu, ketika kita belajar Alkitab, hewan aja diciptakan jantan dan betina, gak protes loh. Maka dari itu juga kita perlu mengerti apa yang dikatakan firman itu adalah ya dan amin. Yang kedua, saudara, kenapa orang terjebak kepada LGBT? Karena cara didik. Kalau Anda punya anak laki, jalannya kemayu, cepat diluruskan. Kalau udah menceng, susah lurusnya. Demikian juga kalau punya anak cewek, usahakan jangan dipotong pendek, dipakein celana terus. Lama-lama dia jadi tomboy. Kalau sudah menceng, dianggap biasa, tambah menceng, lama-lama dia diteguhkan, dikonfirmasi, papa mamaku nggak apa-apa kok, guru-guruku juga nggak apa-apa kok, kenapa Tuhan yang sewot, kenapa pendeta marah-marah. Itu sebabnya kalau kelihatan menceng, cepat diluruskan. Kalau engkau punya anak, punya cucu atau guru, baik guru sekolah minggu atau guru di sekolahan, berjuanglah. Hari ini Alkitabnya sudah keluar. Jadi kalau engkau baca Alkitab, hari ini jangan semua berkata begini, ini kan firman Tuhan. Lihat dulu versinya siapa. Sekarang di dunia ini ada ratusan versi. Saya kalau punya uang bisa bikin loh Alkitabku sendiri. Bisa, tinggal dicetak. Tapi hari ini kan ada Alkitab elektronik. Itu lebih gampang lagi bikinnya. Tinggal diubah sedikit aja Anda enggak tahu kok. Maka
Itu yang menyebabkan kenapa saya terus berteriak mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau terima WA ada ayat Alkitab jangan langsung percaya. Ini punya siapa? Penyesat juga membuat Alkitab. Anda tidak tahu kan, enaknya orang Kristen itu kalau disakiti, dizolimi, dimaki-maki, Alkitabnya dipalsukan, kan nggak ngamuk toh, nggak emosi toh. Itu sebabnya kita yang waras perlu waspada. Kayaknya kalau saya khotbah engkau berdiri aja ya, melek semua ini. Iya, melek semua ya. Tadi sudah mau tidur-tidur enak-enak, adem-adem. Iya, dingin banget ya. Pada di depan sumuk ya. Iya, kakak WL kan tahu di sini sumuk. Nah, sekarang kita baca ya. Kaum bapak pria yang genap, ibu-ibu wanita baca yang ganjil. 2, 3. Sembilan. Amin. Silakan duduk. Berbahagia yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi dan simpanlah baik-baik. Ada 2 keuntungan kalau seseorang menyimpan deposito ayat. Yang pertama, saat menghadapi pergumulan, saat menghadapi masalah, saat mendapati tekanan hidup, yang muncul penghiburan pasti dari ayat Alkitab. Apa yang kita simpan itu yang akan muncul, yang akan terus dalam tanda petik seperti menghantui, itu adalah apa yang kita miliki. Saya kasih contoh ya, kenapa orang kota takut sekali dengan horor, dengan setan? Karena kebanyakan nonton filmnya. Itu sebabnya terbayang-bayang sendiri, seakan-akan bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tahu dari mana? Kan dari film. Maka jangan kaget orang-orang di hutan, cewek-cewek, di desa, biasa-biasa aja kok. Nggak seperti yang di kota. Itu sebabnya firman begitu penting, akan menolong kita saat menghadapi persoalan. Tapi yang kedua, apa untungnya kalau punya firman? Ketika engkau mendengarkan khotbah, baik secara langsung atau mungkin melalui streaming atau YouTube, lalu ada yang menjelaskan sebuah ayat, di situ engkau diingatkan, oh ini dia toh yang aku pelajari, sekarang aku baru ngerti. Jangan sampai berkata, walah kok ada ya ayat jenis ini ya, aku baru tahu. Kan kaset toh, sudah sekian tahun engkau tidak tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya sering kali ketemu seseorang berkata, Pak saya baru tahu loh, Pak Tuhan itu baik. Kaset ke zaman londo mundur, Mojopahit, Tuhan itu sudah baik. Lah kok masih baru tahu sekarang? Kan telat toh. Itu sebabnya kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak suka firman. Jadi pada waktu tidak suka firman, dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan terus menerus. Dia menikmati itu tempo-tempo. Jadi dalam 365 hari nanti dia berkata Tuhan itu baik, yang betul-betul baik bukan karena pujian. Mungkin cuma 3 kali, cuma 5 kali. Yang lainnya dia berkata kebetulan. Waduh untung. Sudah tidak ingat lagi tentang kebaikan Tuhan. Nah saudara, dari ayat yang ke-9 ini ada satu kisah menarik. Saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita memahami kehendak Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita hidup di dalam dunia ini dan berhubungan dengan Tuhan,
itu ada 3 yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak Tuhan. Yang pertama itu adalah dikehendaki Tuhan. Tapi yang kedua adalah diizinkan Tuhan. Yang ketiga dibiarkan Tuhan. Maka dari itu hati-hati. Jangan berpikir semua jalan yang lancar itu pasti kehendak Tuhan. Jangan-jangan diizinkan, bisa juga dibiarkan. Buktinya, kenapa ada orang Kristen kok bisa bercerai? Dia dibiarkan. Oh, itu bukan kehendak Tuhan pasti. Tahu dari mana Pak? Karena ada perintahnya. Tuhan itu nggak mungkin mengingkari perintahnya. Apa yang ada di dalam Alkitab itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan melanggar apa yang ada di dalam Alkitab dan kita menjadi sukses, ada 2 kemungkinan. Kalau enggak diizinkan, dibiarkan. Saudara ingat Yunus pada waktu disuruh ke Niniwe, enggak mau kan? Lalu kemudian dia lari mau ke Tarsus kan? Dia naik kapal, loh kapalnya tersedia loh. Langsung berangkat kok. Lancar enggak? Padahal pada waktu itu kalau mau naik kapal tunggu berbulan-bulan baru muncul kapal, baru bisa berangkat. Tapi ternyata sama Tuhan dibiarkan. Tapi pada waktu di tengah laut kehendak Tuhan bekerja. Dia mau tidak mau harus balik lagi. Itu sebabnya hati-hati dengan hidup kita. Jangan berpikir kalau engkau suka menyembah, engkau suka pelayanan, engkau suka memberikan uang untuk Tuhan, pasti itu menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Yang pasti memuaskan kita, ya. Membuat kita damai, ya. Enggak kualat, ya. Tapi persoalan, apakah sedang menyenangkan Tuhan atau tidak? Nah, ada satu kisah menarik saudara. Kita belajar dari seorang muda bernama Yosua. Yosua sama Kaleb itu anak muda yang hebat. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Goshen di Mesir Utara untuk dipimpin Tuhan masuk ke Kanaan, ada jutaan orang menurut data yang harus dipimpin Musa berangkat. Di tengah jalan itu banyak persoalan sehingga mereka bersungut-sungut dan kepingin kembali ke Mesir lagi. Mereka lebih menikmati hidup dengan masa lalunya. Kita kan juga seperti itu kan. Aduh kesusu aku bertobat, kalau enggak bertobat kan aku sudah kaya raya. Aduh kenapa kok bertobat lebih awal, kalau enggak kan aku bisa cerai ini kawin sama yang sana. Wih berapa banyak orang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin hidup ke masa yang lalu. Dia tidak bisa menikmati cara kerja hari ini dan ke depan. Saudara orang Kristen itu usahakan jangan suka lihat masa lalu. Sekali-kali boleh. Seperti kalau engkau naik mobil, itu kaca spion kecil-kecil, tujuannya untuk melihat masa lalu. Tapi kaca di depan gede, untuk lihat ke depan. Dan saudara, Tuhan itu maha kuasa, namun dia tidak akan mengubah masa lalumu. Dia akan menolong kita melihat ke hari besok untuk menemukan apa kehendak Tuhan. Nah si Yosua pada waktu dipimpin keluar dari tanah Goshen tersebut, lalu pada satu titik mereka harus diutus jadi agen rahasia, spionase. Mungkin kalau engkau suka nonton film James Bond 007 atau CIA punyanya Amerika, Mossad punyanya Israel, atau M16 punyanya Inggris, itu orang Israel sudah punya pengintai, mata-mata yang harus melihat tanah Kanaan. Mereka dikirim itu 12 orang dari 12 suku. Singkat cerita itu perjalanan sih nggak terlalu jauh, makan cuma berapa hari. Tapi engkau pikir ya, dari Goshen sampai ke Kanaan itu kalau zaman Abraham dulu itu bisa pulang pergi loh. Zaman Abraham kan pernah kelaparan, bisa berangkat bisa balik. Kemudian zamannya Abraham, Ishak, Yakub malah PP. Yusuf punya kakak itu bisa PP loh, antara Mesir sampai ke Kanaan. Tapi saudara tahu, bangsa Israel keluar dari Goshen sampai ke Kanaan 40 tahun. Ikut Tuhan bulat loh bener. Nggak ketemu jalan keluarnya kan? Jadi jangan berpikir kalau jalan lurus dikira dari Tuhan. Oh jangan, tetap diuji.
Kalau terima rezekinya gampang, jangan berkata, oh ini pasti dari Tuhan. Hati-hati ngemplang kan bisa juga, hati-hati juga ngotil juga bisa. Artinya adalah kita terus waspada dengan Tuhan. Tuhan itu kalem banget loh. Ya wes sak karepmu, kok moro dipentung gitu aja. Silakan mau bikin apa, nanti tiba-tiba sudah sukses, jelungup dia. Artinya adalah banyak cara kerja Tuhan mengingatkan umatnya. Maka pada waktu mereka sedang keluar dipimpin oleh Musa ini, lalu ada pengintaian, 10 orang yang diutus itu kembali memberikan laporan. Dan saudara tahu laporannya apa? Berkata jangan masuk, nanti kalau kamu masuk di situ hati-hati, bisa-bisa kayak ikan asin yang ada di rempeyek, lu gepengnya luar biasa. Karena di situ tuh ada orang raksasa, suku Enak itu mbahnya daripada Goliat. Jadi pada waktu mikir Goliat jangan tinggi-tinggi ya, paling sak plafon ini loh, 3 meteran, nggak terlalu tinggi, cuma Daudnya kependean mungkin. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika melihat begitu hebatnya orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, ada 7 suku bangsa, itu ada prajurit-prajurit perang yang hebat, dan sedangkan mereka yang keluar dari Goshen ini masyarakat, nggak ada tentaranya, mereka ngepir, mereka ciut, mereka takut. Tiba-tiba 2 anak muda, Kaleb dan Yosua, memberikan informasi, jangan takut. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti masuk kok. Hebat enggak? Tapi Tuhan tahu, dia ngomong tapi metel. Dia ngomong yo-yo di mimbar, jangan takut. Keluar enggak berani khotbah, kena Covid. Tuhan tahu kok itu. Makanya di sini kan kuatkan dan teguhkan toh. Ngomongnya yo-yo sama. Seringkali kan kalau kita ketemu sama orang, kita harus kuat. Jadi kalau saya ketemu orang meninggal enggak berani ngomong, kita harus kuat. Kalau saya ditinggal juga belum tentu kuat toh. Jadi saya cuma bilang, ketawa senyum-senyum, ya berdoalah kepada Tuhan. Loh, kita suka menguatkan, jangan-jangan yang ngomong malah metel kan. Kita suka menguatkan, jangan-jangan kita yang malah enggak kuat. Itu sebabnya perlu hati-hati, kita berjaga-jaga. Maka pada waktu kita ketemu sama seseorang, engkau menghibur dia itu bagus, tetapi engkau harus kuat lebih dulu saat menghibur orang itu. Berapa banyak para konselor yang jatuh dalam dosa, berapa banyak gembala yang jatuh dalam dosa, sukanya menguatkan, menghibur dirinya yang hancur. Yosua juga kasusnya sama. Buktinya mana? Anda sudah baca di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan. Kemudian ditutup dengan ayat yang 9 yang akan kita renungkan, ada pula kuatkan dan teguhkan. Padahal dia yang berkata, kita bersama dengan Tuhan, kita akan menaklukkan dan kita akan masuk. Tuhan tahu, ojo sombong, yo metel. Nah buktinya muncul ayat yang kita renungkan saat ini. Nah saudara, ada 3 hal yang menarik yang kita bisa renungkan dari ayat yang ke-9. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 B. B pertama adalah berlatih. Perhatikan, di dalam ayat itu dikatakan sebagai berikut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan, di awal dikatakan bukankah telah, berarti yang ayat sebelumnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini bukan nasihat, tetapi kuperintahkan, ada komando, ada yang harus dikerjakan. Bukankah sudah aku suruh kamu untuk apa? Pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk bisa kuat dan untuk bisa teguh, itu prosesnya tidak instan. Kayak kopi instan, kayak teh instan, kayak makanan cepat saji yang cepat. Tidak bisa, ada proses. Nah di dalam proses inilah kita sedang berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih yang pertama supaya kuat. Pernah ikut bela diri? Atau bela orang? Atau bela sungkawa? Nah kalau orang pernah ikut bela diri saudara,
biasanya ketika engkau ikut, itu diajarin nggak langsung mukul, nggak langsung nendang. Senam. Makanya ada anak kecil protes sama mamanya, "Mama, aku ini kan katanya mau dileskan karate, kok ternyata cuma senam." Seperti di sekolahan persis, Ma. Lalu mamanya kan nggak ngerti gituan, datang ke gurunya. "Pak, saya mau tanya, anak saya ini kesini kan belajar karate, katanya itu senam, gimana ini?" "Oh enggak, gini loh, itu pemanasan tubuh supaya kuda-kudanya kuat. Nanti kalau dipukul dia tidak gampang jatuh, ditendang tidak gampang munting. Tidak langsung tendang, tidak langsung pukul. Yang kedua fungsinya apa? Untuk melatih kesabaran dia, supaya ada penguasaan diri." Kalau nggak percaya, engkau nonton pertandingan tinju atau pertandingan yang full body contact itu yang sampai berdarah-darah, sampai dicengkewing begini, keluar darahnya, itu ada dua kemungkinan berhenti. Yang pertama, si orangnya menyerah, tapi yang kedua, diberhentikan wasit. Menyerah ada dua jenis, menyerah pertama pingsan, menyerah kedua dia tepuk-tepuk ini 3 kali, berarti dia sudah nggak kuat. Kalau tidak, itu dipukul terus loh. Tetapi saudara, saya suka lihat yang dari Thailand. Waduh, keren-keren itu. Kickboxingnya Thailand itu, ketika dipukul, gini-gini aja dia goyang-goyang, pukul. Kayaknya tahan luar biasa. Saudara tahu, itu belum tentu kuat juga, tetapi sudah menjatuhkan mental orang kan. Tak pukul kok nggak jatuh-jatuh ya. Makanya kalau saudara bertengkar, mengolok orang itu tetap diberkati, engkau tambah emosi loh kan. Pada waktu engkau menghina seseorang dan orang itu tambah sukses, engkau tambah marah. Engkau menjelek-jelekkan pacarmu, elek ireng, ngalek kono. Ternyata di sana dapat lagi yang lebih cantik, tambah jengkel toh. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, latihan itu penting supaya kita kuat. Nggak gampang nelongso, nggak gampang melas, nggak gampang kita mengasihani diri sendiri, nggak gampang kita merasa seseorang yang ditinggalkan oleh siapa saja. Bagaimana caranya? Latihan. Demikian pula dengan latihan badani, kata Rasul Paulus, itu ada batasnya. Tetapi latihan rohani itu yang akan mengandung janji, baik hidup sekarang maupun sampai nanti. Bagaimana cara latihan rohani? Kalau tiap hari punya masalah, nggak usah kepingin cepat selesai. Itu latihannya. Mau buktinya apa? Lihat itu orang fitness itu loh. Atau orang yang jalan kaki. Mana ada jalan pendek. Sukanya kan jalan jauh-jauh toh. Kan enak tidur daripada jalan toh. Tetapi dia suka jalan. Demikian orang fitness begini. Nggak mungkin 1, 2, 3 sudah angkat 1, 2, 3 sudah lalu kemudian skipping gini, sudah enggak kan. Dia sampai terengah-engah. Kalau enggak bisa membentuk otot tubuhnya. Bagaimana caranya engkau menikmati otot rohani yang kuat? Ketika ada masalah, nikmati baik-baik. Kalau engkau berteriak, "Kapan Tuhan selesainya?" Engkau akan tidak jadi pribadi yang kuat, tapi metel, tapi gampang hancur. Itu terjadi pada anak zaman sekarang. Makanya disebut dengan strawberry generation. Anak sekarang itu beda kekuatannya dengan anak zaman kita. Apalagi ada larangan ngebully kan, nggak boleh dibully toh. Coba zaman kita kan suka dibully, makanya ketika diolok-olok sama bos tetap kerja. Waktu saya kecil diolok nama bapakku kan, kadang-kadang cacatnya fisik, diolok-olok, nggak masalah. Kemudian ada pendidikan dari barat masuk ke sini, nggak boleh ngebully. Saudara, pada waktu nggak ngebully, mentalnya nggak kebentuk. Dia nggak kuat kokoh begini. Sedikit diolok, malas kerja aku. Zaman saya kerja waktu masih SMA, dipisu-pisui, tahu dipisui sama bos itu, dimaki-maki, ya peringas-peringas, guyang-guyu begitu. Kenapa? Terbentuk pada waktu di kampung, saat sepak bola, saat olahraga, itu kan saling olok-olokan. Tetapi generasi sekarang, generasi yang tidak sama kayak dulu. Apalagi sudah dimanja oleh media elektronik,
tambah nggak bisa apa-apa. Kalau nggak percaya orang tuanya mati, dia bingung loh, nggak tahu mau bikin apa. Itu sebabnya hari ini latih anakmu jangan terlalu dimanja. Tanda petik silakan dianiaya. Kalau tidak, nanti engkau mati, dia yang akan sekarat jadi peminta-minta. Itu sudah diselidiki saudara. Bukan saya ngomong asal ngomong, saya membaca bukunya. Mentalnya tidak terbentuk, tidak kuat, gampang keluar masuk kerja, gampang putus asa, tidak ada semangat hidupnya, sukanya menikmati media sosial. Dia membayangkan kaya seperti ini, untung 1.000 tidak mau, untung 2.000 tidak mau, 5.000 tidak mau, kepingnya langsung untung jutaan. Ketika sudah dapat jutaan dia beli baju begitu banyak, dia lupa bahwa besok dan belum tentu untung lagi. Dan itu kalau tidak dibentuk, dia tidak akan kuat. Maka jangan kaget, nanti yang salah Tuhan. Makanya hari ini anak muda banyak yang tidak percaya Tuhan, tapi dia di gereja. Daripada diomeli orang tuanya, diomelin sama teman-temannya, dia datang. Tapi ingat, mungkin dia di gereja lebih pintar main musik daripada dia kenal Tuhan. Lalu apa bedanya dengan klub malam? Di gereja dia lebih pintar jadi operator, suka desain-desain. Apa perbedaannya dia kerja di advertising? Jadi gereja tidak menjadi tempat dia terbentuk untuk memuliakan Tuhan. Keadaan sudah berubah betul, tapi tugas kita yang meluruskan. Maka dari itu kenapa khotbah saya seperti ini? Karena saya mau meluruskan. Pak, gimana nanti kalau orang tidak bisa? Saya punya Tuhan, tidak ada yang mustahil kan? Anda suka mujizat, berkata tidak ada yang mustahil. Kenapa kok cuma dipakai untuk yang sakit kanker, kemudian dia harus sembuh? Kenapa yang suratnya sudah di pengadilan, sudah mau bercerai, kenapa kok tidak percaya mujizat? Karena tidak terbentuk mental rohaninya dengan bagus. Gampang putus asa, membuat dia tidak semakin kuat. Namun kalau dia berlatih, dia akan semakin kuat. Jangan cepat putus asa. Hal yang kedua adalah orang itu menjadi kuat. Saudara, bahasa lain untuk teguhkanlah dan kuatkanlah. Ketika orang itu menjadi teguh, apa yang sedang mau ditunjukkan oleh ayat ini? Dia semakin berani. Bahasa gampangnya tatak. Dia berani menghadapi. Ada orang itu kuat, tapi tidak berani menghadapi kenyataan. Buktinya siapa? Para pemabuk itu loh. Orang yang suka minum alkohol. Dia nggak berani menghadapi kenyataan, maka ditutupi dirinya dengan alkohol supaya hidupnya itu terhibur oleh alkohol tadi. Maka sekarang banyak orang jual alkohol termasuk ekstasi untuk membuat pikirannya tidak hidup di dalam alam nyata. Banyak orang tidak bisa menikmati alam yang nyata, lalu dia sembunyi kepada Tuhan, namun dia tidak sedang menikmati kehendak Tuhan, tapi dia merasa terhibur dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang ke gereja, sesungguhnya dia tidak menikmati firman Tuhan, tapi cuma pelarian. Dipikirnya gereja ini seperti disco. Kalau masuk nyanyi sorak-sorai, pulang kumat lagi dia. Itu yang terjadi bukan? Saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda tidak lakukan itu. Jangan berpikir kalau orang suka setia ke gereja, hari ini loh ya, bukan zaman dulu ya, hari ini loh ya, bisa jadi pelarian. Daripada dia pelarian ke tempat yang tidak jelas, mendingan pelarian ke gereja, di hadapan moral masyarakat masih baik kan, nang gereja. Lalu dia berkata, kan Tuhan gak ngamuk juga. Itu sebabnya ketika kita ingin belajar mengerti kehendak Tuhan, maka apapun yang kita hadapi tiap hari, itulah sarana latihan kita. Kalau engkau punya suami seperti itu, bersyukurlah. Punya istri seperti itu, bersyukurlah. Punya anak seperti itu, bersyukurlah. Kenapa? Itu adalah alat fitness untuk rohani Anda. Kalau Anda beli alat fitness rohani yang umum, itu taruh di rumah ada banyak luar biasa, sampai angkat besi, angkat barbel. Sekarang Tuhan izinkan dapat yang gratisan di rumah semua. Itu adalah sarana membentuk hidupmu.
Saya kasih contoh. Anda tahu kan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada kesabaran. Bagaimana praktek sabar? Harus diganggu sama anak loh. Jadi ketika anak ganggu, lihat, oh gini yo, mangkelku kok saya begini ya. Ayo coba ganggu lagi. Kuatku sampai mana? Nanti kalau sudah kuat, dia akan naik lagi loh. Makanya engkau perhatikan orang latihan fitness, itu pertama barbelnya cuma mungkin diangkat 10 kali, setelah itu kan 15 kali. Kan enggak mungkin dari 100 kali turun jadi 10 kali kan? Iya kan? Jadi kalau engkau punya persoalan hari ini, bisa lulus, nanti naik kok, percaya saya. Pasti naik. Kenapa? Loh bagaimana menjadi dewasa secara rohani? Itu sebabnya jangan suka nuntut. Jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Jangan suka kita berkata, kok enak dia seperti itu. Ketika engkau iri hati, maka engkau tidak bisa berlatih untuk menguatkan rohanimu, untuk memahami mana kehendak Tuhan, mana yang diizinkan Tuhan, dan mana yang dibiarkan Tuhan. Saudara jangan berpikir ya kalau orang sembuh itu pasti kehendak Tuhan. Oh jangan. Makanya ada orang sekarat, dia sembuh, setelah itu malah mati toh. Kan banyak yang tanya kan, loh Pak, sudah sehat kok tiba-tiba mati? Di situ Tuhan mau nunjukkan sesuatu, nggak bisa nangkep dia. Ada yang ditunjukkan. Mungkin pada waktu sebelumnya keluarganya berantakan, lalu dipulihkanlah orang tuanya, kumpul di situ, bisa bersekutu. Besok lusa dipanggil Tuhan dia. Itu diizinkan untuk orang-orang ini bertobat. Tapi bagi orang tua itu kehendak Tuhan. Kan di mata Tuhan jadwal orang mati kan sudah tahu toh. Allah Maha tahu enggak? Allah Maha tahu enggak? Tergantung kalau Anda nggak ngakui nggak Maha tahu ya nggak bisa terusin ini. Kalau Anda tahu Allah Maha tahu, sekarang Tuhan Allah sudah tahu nggak jadwal mati saya kapan? Tahu enggak? Tapi cara mati tergantung saya. Nanti di jalan saya nekat ngebut, kalau belum jadwalnya nggak mati. Tapi kalau di rumah santai-santai, seperti ada sebuah kesaksian, seseorang nelan tulangnya ikan, kesandung di sini dia mati juga ada. Jangan takut dengan persoalan kematian, tetapi latihan. Selama ada kesempatan, berlatihlah untuk rohani Anda, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Tapi yang kedua saudara, setelah berlatih kan gampang putus asa, gampang kita tidak kuat, maka perlu yang kedua bersemangat. Perhatikan di dalam teks itu berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, janganlah kecut dan tawar hati. Saudara, kecut itu bahasa lainnya itu takut. Dalam terjemahan lain, orang itu tidak berani menghadapi siapa yang sedang dihadapinya. Kon kok kecut ya musuh orang itu ya. Coba Anda kalau punya masalah sama seseorang, kan tidak suka ketemu kan? Males kan? Kecut kan hidupmu? Karena takut. Pada waktu engkau takut, di situ kekuatanmu akan melemah. Pada waktu engkau takut, di situ semangatmu akan pudar. Saudara, ada orang tanya begini, Pak, kalau ada orang utang ke Bapak, kemudian dia tidak bayar Pak, lalu apakah Bapak mau ketemu dia lagi? Mau. Nanti dipinjam, ya jangan. Ketemunya oke. Saudara, banyak orang yang pinjam saya bilang nggak ada. Belum, masa Bapak nggak ada uang? Nggak ada. Nggak ada untuk kamu maksudnya. Untuk yang lain ada. Jadi kita harus tegas, nggak ada. Tahu-tahu di WA, Pak saya mau pinjam, maaf ya nggak bisa ya. Maaf ya nggak bisa ya. Harus berani, tegak lurus. Supaya mereka tahu. Tapi kalau engkau ada uang, tiba-tiba tergerak, kasih aja. Ketika kita tidak berani menghadapi seperti itu, kita tidak pernah bisa maju dalam hidup kita. Jadi kalau engkau melayani, ketemu dia, males engkau nyele maneh. Loh, kenapa ketemu? Aku pinjam duit, nggak ada. Bapak kok jahat? Enggak jahat, tapi aku enggak mau minjemin. Beda, kalau jahat tuh ngerampok. Kalau orang jahat masuk penjara, masa enggak minjemin kok masuk penjara? Jadi artinya pada waktu kita enggak mau minjemin, tapi kita tetap berani ketemu dia. Orang Kristen harus seperti itu.
Kenapa? Kakinya tidak gampang goyah. Kalau kaki kita gampang goyah, bagaimana engkau bisa bersaksi seperti tadi waktunya penuaian? Menuai itu harus berani tarung loh. Enggak bisa diem. Saya mau tanya, hari ini berapa banyak orang yang non-Kristen kau bawa ke Yesus? Tapi kalau engkau bawa orang tidak ke gereja, semua bisa lah. Tapi yang bukan Kristen itu loh, bawa ke Yesus. Kalau penuaian, bawa orang non-Kristen ke Yesus. Ini bukan kristenisasi, tapi kristusisasi. Yesusisasi, bawa ke Yesus. Pada waktu engkau berjuang bawa ke Yesus, disitulah engkau sedang melatih keberanian untuk tidak takut dan tidak mudah tawar hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah merasa ditolak karena engkau sudah memberitakan kebenaran. Saudara, ada banyak mahasiswa saya, dia suka berkata seperti ini, Pak, kenapa ya saya berkhotbah kayak Bapak, lalu saya nggak diundang lagi ya? Jadi gayanya model kayak saya, lalu nggak diundang lagi. Saya bilang, jangan suka niru-niru, pakai gayamu aja. Karena berkat orang itu tergantung Tuhan, bukan tergantung gaya. Kalau saya berkhotbah seperti ini, kemudian orang mengundang untuk hari Minggu, itu sampai 2024 baru bisa ada, artinya adalah ini bagian saya, bukan rekayasa saya. Tetapi pada waktu orang tidak mau mengundang, nggak ada masalah. Pak, gimana kalau Bapak khotbah keras nanti tiba-tiba nggak ada yang mau undang lagi? Ya udah nggak diundang, saya jualan nasi goreng, pisang goreng, tahu goreng. Kan selesai toh? Kan tujuan hidup kita diisi sambil tunggu jadwal mati, bukan? Jangan nganggur. Jualan apa bisa kok. Ketika kita tahu, kita tidak mudah tawar hati. Dan orang yang tidak mudah tawar hati, dia gampang bisa memahami, oh ini toh rencana Tuhan untuk hidupku. Dan yang terakhir ketiga, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan, yaitu berlatih. Yang kedua, bersemangat. Berlatih, kalau tidak ada semangat, lama-lama tidak akan terus berlatih. Tapi yang terakhir, pada waktu bersemangat, kadang-kadang belum ada jalan keluar. Maka beriman. Beriman itu bahasa lainnya adalah bergantung. Kalau Anda pernah pergi, saya baru ingat sekarang, ada satu kebun teh, di situ tuh ada mainan kayak banteng-bantengan, lalu duduk di atas, di pegangan begini, ini digoyang-goyang begini. Digoyang-goyang. Kalau sampai jatuh dia kalah. Ini masih robot. Yang benar itu di Spanyol atau di Portugis itu banteng beneran. Jadi atau di Amerika koboi di Texas digoyang-goyang. Kuat-kuatan tangan itu. Dia bergantung. Demikian juga kalau kita bergantung dengan Tuhan. Jangan suka berkata, kenapa Tuhan gak tolong saya? Gantungannya dipegang enggak gitu loh. Kalau nggak dipegang gantungannya, engkau nggak nikmati pertolongan. Kok yang salah Tuhan melulu sih? Tuhan itu pasti kuat. Kita ini loh, sekarang contoh, Tuhan kasih kayu begini. Sudah, gantungan di situ aja. Kamu pasti selamat. Kita berapa lama tahan gantungan megang begitu? Pada waktu gantung begini, tiba-tiba ada mobil lewat. Ayo lompat ke bawah. Ternyata mobilnya itu nggak bisa bawa ke sana karena ada jurang. Gantung lagi ke atas. Jadi pada waktu gantung turun, kita susah menemukan mana kehendak Tuhan untuk hidup kita. Kalau engkau bergantung. Kalau suamimu tidak mau bergantung, itu urusan pribadi. Istrimu tidak mau bergantung, itu urusan pribadi. Setiap orang bergantung urusan pribadi. Pada waktu engkau bergantung, engkau akan menikmati bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah dia melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka dari itu saudara, ketika seseorang beriman, dia mengingatkan kepada firman tadi yang berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ketika ini dikatakan, berarti si Yosua
juga sedang menghadapi tekanan mental. Anak muda kemudian disuruh mimpin bangsa ini masuk tanah Kanaan, dan dia sudah tahu, sudah ngurusin ini orang susah. Musa kan sudah ada pengalaman, dia lihat Musa kan, Ciangele ngatur ini, dan dia sudah jadi mata-mata, pengintai lagi. Ya ampun, nanti mau masuk lagi ketemu 7 suku bangsa. Dari sini bermasalah, di sana juga masalah, kecepet dia itu. Dan Tuhan tahu, nggak usah kita berok-berok, nggak perlu kita teriak-teriak. Dia tahu, hidupnya aja sudah lurus. Buktinya tadi Yosua sama Kaleb berkata, kalau kita bersama dengan Tuhan kita pasti masuk. Tuhan kan tahu, ada waktunya dia nggak kuat. Makanya muncul kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Dan dikunci di bagian ini, pada waktu engkau kuat dan teguh, lalu jangan ciut, jangan kecut, terus maju. Kamu tidak sendirian loh, aku sama-sama kamu tidak akan kubiarkan. Tapi persoalan disertai Tuhan itu kan tidak kelihatan. Kalau disertai suami kan kelihatan, disertai istri kan kelihatan, disertai Tuhan kan abstrak. Maka itu tergantung gantungan kita. Kalau engkau tidak kuat pegang gantungannya, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Mungkin Anda pernah dengar sebuah cerita, ini di sebuah hutan, kemudian ada seseorang lari dikejar, terperosok, lalu dia pegang gantungan pohon yang ada di situ. Karena bayangan dia itu ada jurang yang dalam, karena dia lompat dari tebing, dia pegang, ketemu gini, kemudian dia pegang erat-erat, itu dari tengah malam sampai fajar menyingsing. Pada waktu dia buka mata fajar, ternyata pijakannya cuma sisa segini. Kalau tahu dia lepas kan sudah enak toh. Tapi dia semalam begini terus tuh. Dia tahan itu. Karena dia tidak tahu pijakannya cuma segini, cuma begini aja sudah kena dia. Tapi semalam dia pegang. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara kehendak Tuhan. Dan saudara harus tahu, ketika kita tidak berjuang untuk tahu, maka engkau tidak bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita masing-masing. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Silakan berdiri saudara. Wah, ini ibu ini berjuang bu. Baru 2, saya dulu 3. Ibu naik mobil kan? Iya, saya naik motor dari Wiyung sampai ke Kenjeran. Bawa anak 3 ini nomor 3 masih hidup. Ini dulu sekecil, jadi 1 motor 5 orang bawa gitar di belakang. Jadi di depan 2, ini dia paling depan. Kemudian saya ada di sini, baru istri, baru bawa gitar. Itu bertahun-tahun dari Lidah Kulon sampai ke Kenjeran. Asik bersama Tuhan. Tapi kemudian kemarin saya dengar sebuah kesaksian, saya ada di Kediri di sebuah gereja GPPI. Gembalanya itu merintis di Kediri, dari Surabaya PP naik Vespa. Sekarang sudah merayakan gerejanya ke-50 tahun. Diteruskan sama anaknya dari Surabaya ke Kediri itu tiap Sabtu, Minggu pulang karena kerja semua. Jadi dia tidak mengharapkan dari gereja, kerja semua, sudah 18 tahun. Kerjaannya cuma PP. Itu sebabnya saudara, kalau engkau ngerti tentang pelayanan, jangan mengukur dari sampai kapan. Tapi engkau akan ada kesaksian untuk menghibur yang lain. Silakan tunduk kepalamu saudara. Hari ini kita merenungkan 3 hal tentang bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan. Yang pertama berlatih, yang kedua bersemangat, yang ketiga beriman. Kalau hari ini engkau sedang gamang menghadapi hidup, ragu-ragu, sukanya nelongso, sukanya mengasihani diri,
Belajar hari ini berlatih. Semua persoalan yang kau hadapi itu cuma latihan. Pada waktu engkau merasa tidak kuat, ayo bersemangat. Dan pada waktu engkau bersemangat dan kau rasa tidak kuat, bergantung kepada Tuhan, beriman. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini melalui firman Tuhan? Apakah ini sanggup menghibur hidupmu, menguatkan hidupmu untuk menghadapi kenyataan setiap hari yang tidak menentu? Berdoalah, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Biarkan Dia berkarya dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Sungguh memberikan kami kekuatan bagi kami. Di mana kami perlu untuk berlatih Tuhan. Yes. Perlu belajar Tuhan. Seringkali Allah izinkan masalah terjadi dalam hidup kami. Yes. Itulah sarana untuk kami bisa belajar Tuhan. Amin. Yohanes 11 ayat 15. Percaya itu perlu belajar. Untuk kita iman sama itu kami perlu belajar mulai masalah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga harus bersemangat Tuhan. Ketika kami bersemangat Tuhan, maka kami akan dapat menanggung setiap pergumulan masalah kami. Amsal 18 ayat 14. Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung semua penderitaan. Dan yang ketiga, kami harus bergantung Tuhan. Sungguh-sungguh kami harus bergantung kepada Tuhan. Nah, seringkali kami hanya bergantung setengah-setengah, separuh, melekat hanya separuh-separuh, setengah-setengah. Makanya itu hidup kami hanya ya separuh hidup separuh mati, separuh hidup separuh mati. Karena seringkali hanya bergantung lepas, bergantung lepas, bergantung copot, bergantung copot. Tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan 3 hal ini, sehingga kami tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hambamu Pak Juanda yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari. Tambahkan Tuhan hikmat warna bagi. Singkapkan rasa firman begini. Dimanapun dia melayani, dia boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, banyak gereja, banyak bangsa, suku bangsa. Bersama Ibu Tuhan, bersama-sama mereka melayani. Tuhan pakai mereka dengan lebih luar biasa. Anak-anak juga Tuhan memberkati masa depan mereka, masa depan yang cerah dalam Tuhan sediakan bagi mereka.
kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Tuhan yang memberkati, dan dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Tuhan Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan malam hari ini bagi kami. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dan firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan kami masih bisa menikmati Tuhan berkat penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Itu semuanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Terima kasih, setiap kami semua sudah diberkati. Jemaat-Mu dimanapun berada dan yang ada saat ini, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan-Mu, terimalah pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan mau dipulihkan. Dan juga Tuhan yang berdoa untuk mereka yang Tuhan imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jadwal-jadwal pelayanan PDL Roy Tuhan. Baik itu ibadah Instagram pada Senin sampai Sabtu, dari jam 5:30 sampai jam 6, doa pagi, dan juga ibadah Zoom pemahaman Alkitab pada hari Rabu, dan juga di ibadah puasa pada hari Senin, juga di ibadah
raya pada hari Kamis dan juga di cabang-cabang Tuhan, bagi yang ada di Manado maupun yang ada di Jember maupun yang ada di Perak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk program-program ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya untuk menyambut Natal Tuhan yang telah berkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk mereka semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan berkat mereka lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, dan tim juga yang sudah menopang pelayanan kami bersama WL, kembalikan berkat mereka lipat-lipat ganda Tuhan. Sebelum jemaatmu pulang, Tuhan sudah berikan berkat makan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan tambah-tambah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih tadi jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, sertai, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan dari Tuhan Yesus yang luar biasa menimbulkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan persekutuan dan kuasa urapan rumus dari Roh yang jasad luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sudah dua kali dan sampai selama-lamanya. Di alam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sebab janjinya Tuhan Yesus memberkati.